Pernah nggak sih kamu ngerasa ada masalah yang kayaknya gede banget buat dihadapi sendirian? Nah, di Indonesia kita punya filosofi keren buat ngadepin tantangan bareng-bareng. Namanya gotong royong. Hari ini kita bakal kupas tuntas kekuatan luar biasa di baliknya. Oke, kita mulai dengan sebuah bayangan. Coba bayangin kamu balik ke sekolah sehabis hujan badai semalaman. Lapangan yang biasanya rame suara anak-anak ketawa, sekarang sepi, tergenang air coklat keruh. Pas masuk ke dalam, wah kondisinya lebih parah. Buku-buku yang harusnya jadi jendela ilmu sekarang basah kuyup kena lumpur. Meja kursi acak-acakan. Di tengah situasi kayak gini, bingung kan mau mulai dari mana? Apa coba yang bisa kita lakuin? Nah, ini bukan sekedar skenario loh. Yuk kita lihat sebuah cerita nyata tentang gimana sebuah komunitas menghadapi situasi yang persis kayak gini. Pemandangannya benar-benar bikin sedih. Lumpur tebel ada di mana-mana, buku-buku udah pasti rusak, perabotan juga. Jujur aja kalau lihat kondisi kayak gini, gampang banget buat ngerasa putus asa dan gak berdaya. Tapi, di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Bukan dari bantuan besar yang datang entah dari mana, tapi justru dari dalam komunitas sekolah itu sendiri. Dan ini yang terjadi. Gak ada yang nyuruh, gak ada perintah resmi. Tiba-tiba aja, para siswa mulai datang buat bantu. Terus guru-guru juga ikut. Secara naluriah, mereka langsung ngatur ini itu. Gak lama, para orang tua juga muncul, bawa alat-alat bersih dari rumah. Ini bukan soal kewajiban. Ini benar-benar gerakan spontan, karena ngerasa punya tanggung jawab bersama. Aksi spontan dan bareng-bareng ini sebenarnya ada namanya. Nah, kita lihat yuk gimana semua ini nyambung ke sebuah ide yang jauh lebih besar. Aksi bareng-bareng inilah inti dari gotong royong. Ini tuh lebih dari sekedar kerja tim. Ini sebuah filosofi. Kata kuncinya, sukarela. Orang-orang ngumpul bukan karena disuruh, tapi karena mereka ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Beban yang berat jadi terasa ringan kalau dipikul rame-rame. Dan semangat kayak gini tuh nggak datang gitu aja loh. Akarnya dalam banget di filosofi bangsa kita, yaitu Pancasila. Coba deh kita lihat lagi. Pas mereka semua kerja bareng, label kayak murid, guru, atau orang tua tuh jadi kabur. Mereka semua jadi satu, komunitas sekolah. Nah, ini sila ketiga, Persatuan Indonesia dalam bentuk paling nyata. Aksi yang benar-benar ngebangun jembatan dan memperkuat rasa kebersamaan. Ini juga nyambung banget ke sila kelima. Keadilan sosial itu kan bukan cuma soal bagi-bagi hasil, tapi juga soal bagi-bagi beban. Dengan gotong oyong, mereka mastiin kalau tantangan berat ini gak cuma ditanggung satu atau dua orang, tapi ditanggung bareng-bareng. Inilah keadilan dalam tindakan. Nah, karena kekuatannya ini, semangat gotong royong gak dibiarin jadi tradisi aja. Semangat ini secara sadar dimasukin ke sistem pendidikan kita sekarang, jadi salah satu pilar utama buat ngebentuk karakter siswa generasi masa depan. Oke, sekarang kita coba tarik konsep hebat ini ke kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita refleksi bareng sebentar. Coba deh, ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu lihat ada kebutuhan, mungkin teman yang lagi susah, lingkungan yang kotor, atau keluarga yang butuh bantuan, dan kamu langsung gerak aja tanpa nunggu disuruh. Nah, itu dia inti dari gotong royong. Sekarang kita perluas lagi pertanyaannya. Gimana ya kalau tindakan-tindakan spontan kayak gitu sering terjadi di lingkungan sekitar kamu? Gimana aksi kolektif yang kelihatannya kecil ternyata bisa menciptakan keadilan yang nyata? Misalnya dengan meringankan beban tetangga kita yang paling butuh bantuan. Kekuatan dari ide ini nggak berhenti di gerbang sekolah atau di batas negara aja loh. Yuk, kita lihat gambaran yang lebih besarnya lagi. Logikanya sederhana tapi kuat banget. Satu aksi kecil di satu komunitas bisa jadi inspirasi buat seluruh bangsa. Dan pada akhirnya, nilai-nilai kayak kolaborasi dan berbagi beban ini kan yang kita semua butuhin sebagai manusia di seluruh dunia. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, udah merangkumnya dengan sangat pas. Setiap tindakan kita itu punya potensi buat menciptakan gelombang kebaikan yang dampaknya jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, inilah pelajaran utamanya. Gotong royong itu ngingetin kita kalau kita semua ini saling terhubung. Satu tindakan kecil, kayak bersih-bersih sekolah bareng, itu bukan sekedar tindakan. Itu adalah sebuah benih. Benih yang bisa tumbuh dan ngasih manfaat buat diri kita, komunitas kita, dan akhirnya dunia kita. Pertanyaannya sekarang, kapan kamu akan menanam benihmu selanjutnya?